Udah dibilangin itu bukan anaknya, ngeyel kesini mulu. Saya bilang, tolonglah Bu, ini Mas Andi sakit gitu. Terus kata dia tuh nggak sakit, udah biarin suruh mati aja sekalian. Bener ya Bu ya, kisah Ibu Tiri itu ternyata bukan di TV doang katanya, bukan di film-film doang, tapi nyatanya pun ada katanya. Maksudnya apa nih Pak katanya gitu. Ya ini ibu sendiri, Ibu Tirinya katanya gitu. Bener-bener ya anak sakit disuruh mati aja. Saking apa ini Bu, perkara apa sampai kayak gini. Masih sadar lah Bang posisinya, masih sore. Terus saya tuh teriak, Pak tolong Pak. Jadi saya tuh kayak narik kepala suami, tapi kepala suami copot. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Dan buat kalian yang tertarik untuk menceritakan langsung pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami di nomor WhatsApp di 0852 123456683 atau di 0858 47683. Assalamualaikum Mbak Mei. Wah nggak nyampe ya, oke nggak apa-apa. Oke, Mbak Mei terima kasih nih Mbak Mei atas kehadirannya di Basecamp Jejak Backpacker. Jauh nggak Mbak? Lumayan Ya. iya Ini Mbak Mei dari Karawang. Dari Karawang. Wah, bukan lumayan lagi ya. Lumayan jauh. 2 jam. 2 jam. Ini bareng sama suami ya. Sama Iya. suami sama anak ya tadi ya. Oke. Jadi di sini Mbak Mei ini akan menceritakan tentang santet ya. Pernah Iya. disantet. Mbak Mei-nya pernah disantet. Suaminya juga pernah disantet gitu. Ini sama orang terdekat. Iya, orang terdekat, bukan orang jauh. Masalah apa? Warisan apa? Yang suami masalah warisan, kalau ke saya sih lebih ke sirik usaha. Oh, oke. Disimpan dulu ceritanya. Tapi sebelum Mbak Mei menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke Mbak Mei, karena dari Karawang ke Bekasi itu cukup jauh, pasti panas-panasan naik motor, Mbak Mei ya, Iya. gerah, keringetan. Nah, untuk menghilangkan bau-bau nggak enak nih, saya ada parfum Mbak Mei. Mungkin Mbak Mei mau coba dulu, silakan Mbak Mei nih. Ini parfum dari Summit Mist ID. Iya, buat teman-teman yang belum check out, silakan check out di Shopee sekarang juga karena lagi ada promosi ya. Oke, wangi kan Mbak Maya? Wangi. Iya, ini murce kalau kata orang sekarang sih murce ya. Murah ce. Oke, Mbak Maya udah siap ya? Siap. Ya, silakan Mbak Mei. Perkenalan dulu. Boleh. Saya Mbak Mei dari Karawang, mau menceritakan kisah mistis yang pernah saya alami sama suami juga. Berawal dari saya setelah menikah, itu saya kan main ke rumah kakaknya suami. Saya tuh bingung waktu itu tuh, kenapa kok kakaknya suami saya kok pertanyaannya ngelantur gitu loh.
Waktu itu saya nanya, ini kakak kamu kenapa Pak gitu. Terus kata dia nggak tahu. Awalnya sih masih belum cerita Bang, masih belum kasih tahu tentang keluarganya lah. Saya pun belum banyak nanya kan, itu baru-baru banget pernikahan. Setelah itu makin sini kok suami saya juga ikutan aneh, kayak bengong aja gitu, kayak orang linglung. Ditanya orang kadang jawab, kadang enggak, sampai ibu saya bilangnya, suami kamu, kalau Sunda gini ya, suami kamu pelongo amat sih gitu. Kenapa ditanya diem aja, padahal mah dia tuh kayak dengernya nggak ada yang nanya gitu loh. Terus aku tanya, ini kamu tuh kenapa makin sini kok makin beda gitu, nggak kayak awal-awal kita kenal gitu. Makin sini makin aneh tuh Bang, di rumah tuh kelakuannya sering marah-marah, nggak jelas, padahal nggak pernah marah orangnya. Jauh dari kata marah. Saya kan aneh, kenapa? Terus waktu itu saya diajak kontrak tuh kan, saya ngindarin ada masalah lah di rumah kan, namanya tinggal sama orang tua ya. Akhirnya saya pindah ngontrak sama suami di Jakarta. Setelah ngontrak tuh suami tuh tiba-tiba dikasih sakit gigi selama 3 bulan Bang. Wow, Iya, gimana rasanya 3 bulan. Nah, sakit 3 bulan itu mukanya itu sebelah perempuan, sebelah laki-laki. Kan aneh ya. Nah, orang tuh pada nanya, itu suaminya kenapa Mbak gitu. Nggak tahu, aku bilang lagi sakit gigi, mungkin karena bengkak aja. Tapi kok sampai lama kayak gitu nggak sembuh-sembuh katanya. Terus saya juga kan sempat heran ya, namanya saya bingung mau gimana. Segala obat udah dikasih kan, tapi nggak sembuh juga. Akhirnya saya penasaran tuh, malam-malam suami bilang gini, "Mah tolong dong beliin obat ke luar, obat warung apa kek," katanya gitu. Saya tuh udah nggak kuat katanya gitu. Akhirnya saya beliin tuh malam-malam jam 1 Bang, saya nyari obat. Namanya di Jakarta rame ya. Terus kata yang punya warung itu kan Bu RT. Itu pun jauh Bang dari tempat saya kontrak tuh. Nah, ada bapak-bapak bilang gini, "Bu, sakitnya suami ibu tuh bukan bagian medis ya, tapi non medis, itu bukan sakit gigi biasa," katanya gitu. Akhirnya saya tuh bengong, maksudnya gimana Pak? Iya itu bukan sakit gigi biasa katanya, kalau mau sembuh bawa ke rumah saya gitu. Saya tuh mikir, ini tuh siapa, kok tiba-tiba ngomong kayak gitu, kan saya nggak cerita apa-apa. Terus kata Bu RT gini, dia tuh langsung pergi Bang orangnya. Udah samperin aja, itu orang ngerti katanya, orang bisa lah. Paling susah dicarinya tuh orang. Pokoknya kalau ngobatin bagus ke dia katanya gitu. Coba dilihat dulu, mana tahu ada yang jahat. Nah, akhirnya saya datengin tuh besoknya, dikasih tahu rumahnya. Pas dateng suami saya diobatin, saya juga diobatin. Katanya ya, saya tuh ada kuntilanaknya. Nah, kalau suami ada genderuwonya. Dari giginya tuh keluar keris Bang, keris kecil. Nah, keluar tuh. Dulu sih masih zamannya masih HP jadul ya, jadi kita tuh nggak bisa bikin kamera atau buat bukti apa. Saya bilang kok iya ya gitu. Terus kayak asap keluar dari mulutnya tuh. Udah gitu kata dia, nanti sekali lagi ya pengobatannya dimandiin katanya. Terus kalau bisa mbaknya sama masnya tuh pindah dari sini, dari Jakarta, karena ini yang jahatnya bukan orang jauh katanya, masih orang deket, masih saudara lah gitu. Akhirnya ya udah Pak, iya kata saya tuh, nanti saya usahain pindah. Akhirnya kita pulang ke kontrakan. Saya belum sempet langsung pindah dong Bang, karena kan posisinya juga suami sakit ya. Saya bingung mikirin gimana caranya ini buat pindah. Besok malamnya tuh si bapak itu tuh datang. Kalau dipikir-pikir itu orang tahu kontrakan saya dari mana. Namanya di Jakarta Bang. Iya benar. Tiba-tiba ada di depan rumah, depan pintu. Kata dia tuh, "Assalamualaikum,
Pas waktu itu suami lagi kayak orang sekarat lah. Mm-mm. Saya buka, saya pikir tetangga kan. Lah, bapak kok ada di sini? Saya bengong. Terus kata dia, iya, udah nggak perlu tahu saya kenapa ada di sini, kata dia. Yang pasti suami ibu sekarang lagi diserang. Masalahnya ini orang nyerang saya awalnya, katanya gitu. Terus sekarang nyerang suami ibu juga, makanya suami ibu sekarang sakit, katanya gitu. Akhirnya dia datang masuk ke kontrakan, terus diobatin lah. Kayak orang gulet gitu bang, gimana? Sampai badannya tuh basah sama keringat. Basah sama keringat badannya, bajunya tuh basah. Kata dia ini dia orangnya pengen matiin, katanya gitu. Ini perkara warisan gitu. Saya mikir perkara warisan. Akhirnya saya nanya tuh sama suami, karena selama ini dia tuh nutupin semuanya bang, nggak pernah mau cerita lah, istilahnya itu aib keluarga kan. Saya tanya, ini sebenarnya ada apa sih pak, kok kamu tuh gini gini gini. Terus akhirnya dijawab semua lah, perkara kakaknya itu yang gila sampai dia sakit parah, hampir meninggal bang, udah di ngajiin Yasin. Di situ saya bingung, ya Allah harus gimana ini. Saya minta tolong tetangga juga kan nggak mau ikut campur banyak kan, takut. Akhirnya coba ibu ajak saudaranya atau siapa, ini masalahnya si bapaknya udah parah, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kami takutkan tuh takut nggak ada umur, terus kami yang disalahkan gitu. Kata tetangga tuh, ya udah pak, saya cari saudara dulu, saya ke Jatiwaringin tuh ke uak saya, wak tolong antar saya ke rumah mertua saya mau minta tolong supaya suami diobatin awalnya. Akhirnya ya udah yuk, itu bang baru nyampe pintu aja kita udah diusir. Gerbang tuh gak dibukain gerbang. Itu waktu itu adeknya yang keluar. Tolong ya mbak, jangan ke rumah saya lagi. Saya nggak mau mbak ke rumah saya lagi, bikin rusuh aja, katanya gitu. Udah dikasih tahu kalau si Mas Andi itu bukan anaknya bapak saya. Itu. Saya tuh kaget, sampai uak saya tuh kaget, kok begitu amat, katanya adeknya suamimu gitu. Nggak tahu wah, aku juga bingung, kata aku tuh. Terus ini gimana? Ya udah pulang aja dulu. Najis dah gua kalau harus ke rumahnya lagi gitu, kata Wak tuh. Ya udah akhirnya saya pulang kan. Karena nggak ada hasil. Saya pulang ke kontrakan, terus saya bingung. Ya udahlah Pak, kita pulang aja ke Kerawang, aku bilang gitu. Yang penting kan kata si bapaknya keluar dari Jakarta dulu. Akhirnya kita keluar dari Jakarta tuh. Cuma lupa bang, waktu itu nggak dipandiin karena kan kata si bapaknya sekali lagi mandi. Tapi kita enggak. Akhirnya aku pulang sama suami, sempet tuh seminggu 2 minggu dia mending, nggak kambuh lah. Tapi kesononya tuh kayak orang linglung lagi bang, kayak orang linglung, terus badannya lemes, mau makan nggak mau. Istilahnya aktivitas apapun dia udah nggak bisa lah, tidur aja. Kan bingung ya, sakit apa, ke dokter juga kan nggak ada penyakitnya. Akhirnya berinisiatif buat ke rumah mertua lagi. Dari situ ada guru saya, guru mantan SMP. Dia kan orang ngerti juga ya. Mei, kamu ke rumah saya ya Mei gitu. Oh iya Pak, nanti saya ke rumah. Akhirnya saya ke rumahnya kan. Gimana Pak? Itu suamimu kenapa? Kayak gitu. Kamu nggak lihat suamimu ada yang ngikutin terus, katanya gitu. Ini yang ngikutin udah bukan sembarangan lagi. Dia mau matiin, katanya gitu. Terus gimana Pak? Saya kan udah bingung. Saya suami nggak kerja ya Pak ya. Saya bingung mau gimana, orang dia sakit. Saya nggak ada uang, saya bilang gitu. Udah nggak harus dipikirin masalah itu. Ayo kita ke rumah bapaknya gitu. Akhirnya ke rumah mertua lah. Saya sama dia bang dari Kerawang tuh. Pas dari Kerawang nyampe sana, baru nyampe saya didorong sama mertua. Ngapain lu kesini malam-malam? Gue tuh nggak nerima tamu, katanya gitu. Udah dibilangin si Andi itu bukan anaknya
bapak saya, katanya suami saya gitu. Udah dibilangin itu bukan anaknya, ngeyel kesini mulu. Saya bilang tolonglah Bu, ini Mas Andi sakit gitu, tolong di obatin dulu karena saya penasaran sakit diobatin di puskesmas kayak gitu nggak ada penyakitnya, di dokter juga nggak ada penyakitnya, siapa tahu ke rumah sakit besar gitu kan Bang, dicek semua mungkin ada. Terus kata dia tuh nggak sakit, udah biarin suruh mati aja sekalian gitu, biarin suruh mati aja. Terus kata guru saya tuh kaget kan, Ya Tuhan, amit-amit dah ini orang, katanya gitu. Bener ya Bu ya, kisah Ibu Tiri itu ternyata bukan di TV doang katanya, bukan di film-film doang, tapi nyatanya pun ada katanya. Maksudnya apa nih Pak, katanya gitu. Ya ini ibu sendiri, Ibu Tirinya, katanya gitu. Bener-bener ya anak sakit disuruh mati aja. Saking apa ini Bu, perkara apa sampai kayak gini, digituin. Sampai guru saya tuh kelepasan juga mungkin ya ngomong ke mertua laki saya, kasar lah Bang istilahnya, agak jorok juga, ya modal begitu doang katanya, nggak berani sama istri model begini katanya gitu. Harusnya berani lah Pak, ini taruhannya nyawa anak, digituin. Bapaknya diem aja tuh Bang, nggak ngerespon lah, takut ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kami diusir, udah pokoknya lu pergi dari sini. Akhirnya kita pulang ya segala macam cara lah saya obatin ya suami saya sampai dia bisa sembuh, sampai sekarang tuh bisa normal lagi, nggak bengong mulu gitu. Nah udah mendingan, udah agak enak, kita main tuh Bang ke sono, ke mertua lagi. Ya karena namanya sama orang tua ya, kita pengennya kan silaturahmi, apalagi hari raya Idul Fitri kan. Waktu itu saya bawa anak tuh masih kecil-kecil, umurnya 1 sama 2 tahun. Yang satu saya gendong, yang satu bapaknya yang gendong. Pas nyampe sono tuh Bang nggak dibukain pintu sama sekali. Kita tuh diusir. Kamu tuh udah dibilangin, ngeyel amat sih, kamu tuh bukan anaknya suami saya, udah pergi dari sini, ngapain sih kesini mulu, risih saya tuh, katanya gitu. Saya tuh mikir ya Allah kok begini amat gitu. Padahal kan istilahnya anak saya kan butuh tahu kakeknya ya Bang, pengen tahu neneknya siapa, kakeknya siapa. Ini kan nggak boleh masuk aja, kami nggak boleh, kami diusir. Terus setiap ketemu suami saya nih Bang, ngomongnya ke saya gini, nunjuk-nunjuk, kamu tuh pernah bohong ke saya kalau si Andi itu sakit, katanya gitu. Kamu tuh bohong padahal dia tuh sembuh. Waktu itu kamu bohong datang ke rumah saya tuh, katanya, sampai bawa-bawa orang lain ke sini gitu. Jadi dia udah tahu duluan kalau suami saya tuh sembuh karena kita obatin kan. Kayak dia tuh udah tahu nih suaminya sembuh, si Andi tuh sembuh gitu. Sedangkan kan dia niatnya kan pengen matiin. Akhirnya seiring berjalannya waktu kita udahlah nggak apa-apa Pak, biarin aja, kita dapat warisan ya syukur, enggak pun nggak apa-apa kan, biarin biar dia yang makan, nanti ada akibatnya, saya bilang gitu. Ya udah biarin aja. Tapi nah makin sini usaha kami tuh makin maju nih Bang. Alhamdulillah kemajuan adalah usaha sampai istilahnya cukuplah buat apa aja, anak pengen apa aja kan tercukupi gitu. Tiba-tiba tetangga yang saya anggap orang tua saya sendiri, yang benar-benar saya istilahnya dia pengen apa aja saya kasih lah Bang, nggak pernah enggak gitu, karena saking saya udah nganggep dia saudara ya, saya mikirnya saya orang sakit-sakitan, kalau misalnya saya nggak ada umur siapa yang nguburin gitu kalau saya mikirnya. Karena istilahnya dia berperan kayak tukang nguburin gitu, kayak dia apa aja bisa lah gitu. Makanya saya tuh ke dia tuh nganggep orang tua. Nah waktu itu tuh dia tuh ngomong gini, coba deh katanya pinjemin gue duit 7 juta gitu. Terus saya bilang belum ada bah kalau 7 juta,
Kalau nanti saya nggak tahu ya gitu. Penting banget ini, saya udah bingung katanya. Ya iya tapi sayanya belum ada uang gituin. Oh ya udahlah nggak apa-apa. Ya dia tuh kayak dendam gitu bang. Abis kejadian itu tiba-tiba di atas rumah tuh tiap malam Jumat ada suara bom gitu. Saya mikir masa iya ada orang ngebom batu malam-malam kan nggak mungkin. Iya. Apaan itu, sampai kita tengokin tuh bang jam 1 malam, kita tengokin ke belakang rumah, sedangkan belakang rumah kan kuburan semua. Ke belakang nggak ada apa-apa kata saya tuh tiap jam 1 malam. Kenapa? Udahlah biarin aja. Terus kayak tiap malam Jumat tuh ada siraman kayak pasir gitu bang, kayak Digenteng gitu ya. digenteng gitu. Kata suami tuh itu apaan ya? Biarin aja kata saya tuh, paling juga burung lewat ngelempar apa gitu. Saya tuh selalu berpikir positif, nggak pernah mikir ini itu. Nah ceritanya saya tuh nganterin temen ke orang pinter gitu bang, mau ngobatin saudaranya lah. Tiba-tiba si orang pinternya ini ngomong gini, kamu yang mau diobatin, jujur aja saya nggak sanggup, ini bukan lawan saya lah gitu. Saya kan bengong lah, bukan mak kata saya tuh, saya nganter temen, ini temen yang mau diobatin, saya bilang gitu kan. Tapi ini kamu hati-hati ya katanya gitu, ini ada yang mau buat usaha kamu hancur gitu, pengen kamu tuh ngerangkak habis semua kayak gitu. Saya kaget dong bang, saya tanya lah emang salah saya apa mak? Ini kamu nggak ada salah, orang nggak pernah keluar bang, di rumah mulu. Ya mungkin kalau misalnya saya ada dosa, nanti saya minta maaf deh, nggak apa-apa, biar dianya nggak jadi ini ke saya gitu. Bukan, ini mah sirik katanya dari usaha, lihat usaha kamu maju. Saya tuh masih mikir nggak percaya. Insya Allah dah ada Allah ngebantu kita ya bang, saya mikirnya gitu terus sama suami. Akhirnya suami tuh beresin kasur yang di bawah lantainya, mustahil nggak ada tanah segumpal kayak tanah kuburan. Masuknya dari mana? Itu kan mustahil bang. Akhirnya kata suami gini, mah lihat ini ada tanah katanya gitu. Kok ngegumpal merah gini kayak tanah kuburan? Kamu mah paling ini apa tikus bawa kata saya tuh. Lah kalau tikus kalau dipikir-pikir lewat mana? Kata suami tuh. Iya ya kan kasur ditaruh di bawah kata saya tuh. Jadi kolongnya kan nggak ada kolong bang, kasurnya di bawah di lantai. Ada tanah itu pas diangkat tuh dibersihin. Salahnya kita buang di depan rumah. Nah dari situlah perkara kita tuh bener-bener hancur-hancuran bang. Setelah dibuang di tanah, tiap malam tuh saya tuh tidur tuh ditarik setan hitam bang. Setannya tuh tinggi besar tapi nggak kelihatan kepalanya, segini kelihatannya tuh. Kaki saya tuh ditarik tiap tidur tuh. Kaki saya ditarik, saya meluk anak ya, mikirnya saya takut anak saya kebawa. Jadi kayak tidur enggak, ini apa? Dibilang udah tidur pun enggak, dibilang tidur pun ya enggak gitu. Nah, masih sadar lah bang posisinya, masih sore. Terus saya tuh teriak, "Pak, tolong Pak." Jadi saya tuh kayak narik kepala suami, tapi kepala suami copot. Itu berulang kali bang, setiap malam seperti itu. Saya tuh udah kayak orang stres, setiap malam tuh teriak-teriak kayak orang gila. Tolong, nangis, sampai tetangga pun pada datang. Kenapa? Itu ada apa? Diobatin. Bahkan saya dijampe bang sama orang yang ini ke sayanya sendiri. Sampai dia bilang ini, biarin aja, ntar juga ini sendiri, sembuh sendiri dia mah itu. Kan saya juga nggak mikir, belum tahu tuh dia yang ini ya, Pelakunya nih. belum tahu. Akhirnya saya diobatin, sampai tetangga sebelah juga ikut manggil saudaranya, saya diobatin juga, dijampe lah kalau bahasa Sundanya ya. Udah dijampe gitu, saya tuh agak mendingan bang, tapi sementara doang,
tidur begitu lagi, pokoknya tiap malam. Akhirnya saya inisiatif, "Pak, udah yuk berobat di kampung, gini-gini doang kita. Saya tuh takut, saya tuh terus-terusan dihantuin kayak gini tuh lama-lama saya gila," saya gituin kan. "Udah yuk ke sono aja, ke Cirebon, ke Ujang Ustadz Bustomi." Akhirnya saya diobatin tuh Bang, dibawa ke Ujang Ustadz Bustomi. Waktu itu usaha juga masih bisa kita tahan lah, masih jalan. Akhirnya kita ke sana, berangkat, cuma dipegang gini doang nih Bang, diusap ke punggung tuh saya muntah. Muntah terus kayak orang mau pingsan, lemes, nggak bisa berdiri aja nggak bisa. Kata Kang Ujang Bustominya, udah aman, nggak ada apa-apa, itu nggak bakalan dimimpiin lagi. Bener tuh Bang. Karena kan udah berapa bulan itu ya dimimpiin, lama lah. Saya tuh udah kayak orang stres setahun Bang, dibikin, kita tuh bener-bener dibikin hancur. Akhirnya dari Ujang Bustomi saya pulang ke rumah, enak tuh, nggak ada apa-apa. Saya bilang udah aman gitu. Tapi ternyata belum. Nah masih ada suara beledak gitu, bom tiap malam. Ini apaan sih, masa ada lagi? Nah tiap malam tuh anak saya yang kecil, malam Jumat itu ada kuntilanak Bang, tiap malam tuh di rumah tuh lewat. Kakinya tuh ucang-ucang begini. Namanya anak kecil ya, diliatin begituan ya kalap. Mama, nangis gitu tiap malam tuh. Kenapa Dek? Itu lihat mah ada kuntilanak lewat, kakinya gini, nggak ada kepalanya katanya gitu. Nggak ada mukanya, rata. Masa iya Dek gitu? Orang udah nggak ada apa-apa di rumah. Ada mah beneran Dede takut gitu. Nah udah tuh, udah biarin aja, baca doa aja, kita baca doa tuh. Sampai kita tuh tiap malam tuh ngaji Bang, yang namanya ngaji tuh disuruh ini kita jalanin, disuruh itu kita jalanin ya. Masih belum juga. Nah ceritanya saya tuh di belakang tuh udah mulai habis-habisan nih Bang, saya jual semua. Dari TV, kulkas semua saya jual, motor semua saya jual. Nah saya jual kasur saya kan masih baru juga ya. Yang harga kisaran 6 juta tuh saya jual 2 juta ke saudara saya, ke bapak saya. Sampai ibu tiri saya ngomong gini, "Lu ngejual apa sih ke gua?" Gitu, ngejual sarang hantu. Masa orang yang beli dihantuin juga Bang? Nah adik dari bapak saya tuh sekandung berarti ya, bukan tiri. Adik saya tuh kan bisa ngelihat ya, indigo lah. "Teh, apaan sih kamu jual apa sih ini ke mama?" katanya gitu. Si kakak juga nggak mau pakai tuh. "Emang kenapa?" "Ini yang datangnya juga genderuwo, giginya aja udah kayak pisang Ambon yang lebih gede itu Bang, yang panjang." "Masa iya sih Dek?" "Iya, orang bapak aja nggak berani tidur. Demi Allah," katanya, kata bapak tuh, "saya nggak mau tidur di kasur ini. Walaupun kelihatannya bagus, mewah, saya nggak mau. Kamu jual sarang setan," katanya gitu. Satu mikir, kenapa kok sampai udah dijual pun kayak gitu, kan aneh Bang. Ya Allah ya Robi, di situ saya masih sabar nih Bang, masih sabar. Terus itu mah gordengnya kok nggak dipasang? Kan udah tak kasih gordeng buat di rumah. Sama gordeng juga nggak mau, masa mau pasang gordeng aja berapa kali kena palu tangan bapak lu, kayak gitu. Kayak nggak mau dipasangin di sini, katanya gitu. Ini mah bikin penyakit, nambah penyakit katanya. Nyesel gue beli. Ya mau gimana mah, maaf kan nggak tahu ya. Akhirnya ya udahlah, saya pulang ke rumah. Udah nyampe rumah saya tuh mikir, kenapa kok sampai kayak gini? Padahal semua udah dijual Bang, udah habis semua, kok masih tega gitu, masih nyerang aja. Nah malam-malam tuh saya tuh pengen masak mie, karena nggak ada gas ya, saya bikin tungku gitu. Sedangkan di belakang itu kan kuburan. Itu yang datangnya juga Bang kuntilanak, tapi kepalanya kebalik. Tapi dia bukan kuntilanak, tapi pakainya pakai baju
kayak ibu-ibu zaman sekarang daster Mm-mm. itu, tapi kepalanya kebalik. Dia munculnya dari rumah tetangga. Saya pikir dia yang jahat ke saya kan. Pak, ada dia, aku bilang gitu. Dia siapa? Biasa ada datang, kata aku tuh. Tapi ini beda. Saya kan bisa ngelihat juga bang. Terus kata suami tuh gini, udah biarin aja kalau nggak ganggu. Ya udah biarin. Itu api lagi gede-gedenya tiba-tiba puas mati. Oh. Langsung itu mah kayak dikasih apa ya, kayak dikasih air gitu bang. Langsung kan kalau dikasih air pss, Bus, langsung kan mati. itu puas langsung mati. Lah kata suamiku, ini mati lagi gede, orang diludahin kata saya tuh. Dia pengen masuk tapi nggak bisa masuk gitu bang, pengen masuk ke rumah saya, cuma dia nggak bisa masuk karena kan memang selama ini kita ikhtiar kemana-mana kan minta dibentengin rumah ya. Bahkan udah sampai nanam yang namanya daun bidara itu bang, udah gede sekarang pohonnya. Karena kan disuruh ini disuruh itu ya, akhirnya ya udahlah, selagi dia nggak bisa masuk biarin aja. Tapi ini masak mie belum kelar, saya bilang gitu. Anak saya masuk ke dalam, mah nggak mau di belakang, kenapa? Udah pocong mukanya hitam katanya gitu. Dede takut, sama mama juga lihat, tak bilang gitu. Cuma diem jangan ngomong, takutnya papa lari kan gitu. Takutnya nggak jadi masak mie karena kan posisinya lagi lapar gitu. Oh ya udah diem aja. Akhirnya udah di dalam rumah baru tuh kita cerita. Nah pas udah cerita semuanya dikasih tahu, oh berarti masih ada serangan mah, kata suami. Iya, terus gimana? Akhirnya kata suami ya udah biarin dulu lah, nanti kita cari-cari lagi orang yang mana mungkin bisa bantu kita. Dan alhamdulillahnya bang, kita ketemu orang ya, kakek-kakek lah ya. Waktu itu langganan suami saya. Emang selama setahun itu jadi pelanggan kita tuh, kita belum pernah ketemu sama bapaknya, ketemu sama ibunya mulu, si Abah lah. Terus tiba-tiba ketemu suami saya ngomong gini, gak usah banyak pikiran mas, bawa istrimu ke sini gitu. Akhirnya saya dibawa tuh ke rumah si Abahnya. Kita buktikan katanya gitu. Jadi jangan sampai seujon. Jangan sampai seujon kamu ngirain si ini. Saya tahu kamu indigo, kata Abahnya tuh. Saya pun tahu kamu udah lihat orangnya, tapi biar lebih yakin katanya, kita lihat benar-benar siapa orangnya. Itu bang diliatin itu benar orangnya itu. Suami saya memikirnya awalnya orang lain, cuma penglihatan saya tuh dia pak. Nggak mungkin, mana mungkin sih dia, karena orang yang udah kami anggap saudara, orang yang udah kami anggap orang tua. Dan bahkan sampai saya nitip pesan gini bang, bah tolong ya, kalau misalnya saya kan orang sakit-sakitan ya, kalau misalnya saya nanti nggak ada umur, makamin saya dengan layak ya bah, kata saya gitu. Saya orang posisi sekarang nggak punya, tolong yasinkan saya, jangan sampai kayak saudara saya yang udah nggak ada yang yasinin, saya gituin. Biarin saya tuh jadi anaknya Abah, saya gituin ya. Saya pengen Abah makamin saya gitu. Iya katanya. Nah abis itu kata si Abahnya yang di sana tuh ngomong gini, oh iya berarti ini orangnya jahat banget, ini orang ya, udah kamu bantu katanya, udah kamu ini itu, tapi kok jahat katanya gitu. Udah biarin aja, sekarang kamu saya kasih wiridan katanya, sanggup nggak? Insya Allah sanggup bah, saya gituin. Kalau bisa ngaji Yasin dulu 53 balikan kata dia, 53 kali selama satu hari, satu malam doang. Itu saya jalanin bang dari jam 9 sampai subuh, saya ngejalanin baca Yasin. Terus wiridan lainnya sampai Bismillah bang 12.000 kali itu saya jalanin sama suami. Terus satu mikir,
ya Allah kenapa kok kayak gini, salah saya tuh apa? Itu cuma perkara dia minjem uang nggak saya kasih, kan saya udah bilang nanti, mana tahu nanti ada rezeki kan gitu saya bilangnya. Kalau sekarang emang nggak ada bah, saya gituin. Saya tuh udah bingung, udah harus gimana lagi. Udah tuh kata si abahnya balikin aja itu. Ini udah orang udah keterlaluan, udah bener-bener bikin kamu habis semua itu. Bahkan yang bikin aneh tuh bang, saya kan beli Magicom tuh 2, yang satu saya pakai, yang satunya saya simpan di lemari. Nah si Magicom satunya itu yang masih dipakai, masih baru, tiba-tiba mati bang, kulkas mati sendiri. Si Magicom di atas, saya taruh di atas pun rapi, tiba-tiba jatuh bang. Sama ada kucing sih, cuma kan biasa kucing nggak pernah ke situ kok. Sampai segitunya, sampai habis semua barang kita itu. TV yang besarnya 42 in bang, di rumah tuh tiba-tiba mati sendiri tiap malam tuh, sering mati sendiri. Setelah saya jual apa aman bang, nggak pernah kenapa-napa katanya TV-nya. Kan aneh ya. Akhirnya saya ngomong tuh ke si abah, saya ceritain semua ke si abah, bah gimana ini, saya tuh kalau dibilang udah nggak sanggup ya bang ya, mikirin anak sekarang udah mau SMP, sekolah lah intinya. Saya udah bingung bah, kata saya teh. Sama kalau kayak gini terus lebih baik dicabut nyawa, kata saya tuh. Saking saya udah capeknya, saya udah bingung harus lari-lari kemana. Keluarga dari suami juga begitu, saya juga udah nggak punya orang tua, kata saya tuh. Saya harus lari kemana bah, saya gituin. Udah pokoknya sama abah aja, kamu jangan takut, jangan mikirin ini itu, padahal kamu sendiri bisa balikin, kenapa kamu nggak mau? Padahal kamu udah tahu siapa orangnya, kenapa nggak dibalikin sendiri? Jujur bah, saya nggak tega orangnya, saya gituin. Sebenci-bencinya saya sama orang, saya nggak sampai kayak gitu, kata saya tuh. Apalagi orang yang saya anggap orang tua, saya tuh sampai titip pesan ke dia tuh, saya gituin. Saya mati dia yang nguburin, saya gituin. Saking apa, saking saya tuh sayang sama dia, saya tuh nganggep orang tua ke dia. Saya mikir saya udah nggak punya orang tua bang, ke siapa lagi gitu. Terus kata si abahnya tuh, udah ada abah sekarang mah, nggak harus mikirin ini itu, balikin aja. Saya jujur bang, nggak mau kalau buat ngebalikin kayak gitu ya. Di ini aja saya cuma pengen bukti, bener nggak sih dia orangnya, apa yang saya lihat tuh bener nggak dia. Soalnya di mukanya tuh dia terus bang. Terus ya udah coba deh dilihat dulu katanya gitu. Kalau misalnya, tapi saya mintanya gini bah, kalau misalnya emang bukan dia ya jangan sampai kena lah, walaupun saya naruh buhul juga ya bang. Tapi kalau misalnya memang dia ya silahkan, saya cuma pengen tahu doang gitu. Kalau udah itu mah udahlah, mau dilepas lagi juga nggak apa-apa. Bener bang, sekarang tuh usaha dia tuh istilahnya yang tadinya perharinya misalnya pendapatannya sampai 5 kali lipat, sekarang 2 kali lipat pun mungkin udah mulai surut lah gitu. Terus kata si abahnya tuh, nanti lihat 3 hari, kalau dia nggak sakit berarti bukan dia, kalau dia sakit berarti dia. Itu sakit dia bang, sakit perut, bahkan mau dibawa ke rumah sakit dia waktu itu. Oh berarti bener dia, kata saya tuh bener-bener sakit bang. Sakitnya tuh ya Allah, orang yang saya anggap orang tua, siapa sih yang nggak sakit kayak gitu ya bang ya. Sejahat itu ya. Saya mikir gini, salah saya apa sama suami saya? Suami saya orang diem, nggak pernah keluar rumah, nggak pernah ngobrol sama orang, termasuk saya orang nggak pernah keluar. Salah kami apa nyakitin hati, saya gituin kan. Dari situ saya malah jadi kesel tuh bang, saya kesel banget. Duh, ini orang kalau misalnya minta maaf, sempet hilap ya ngomong, ini orang kalau sampai minta maaf suruh ganti rugi dulu kerugian gua deh, baru gua maafin. Sampai saya tuh mikir ngomong kayak gitu ke suami,
Karena apa bang, kita tuh udah bener-bener ngerintis ya, udah mah kita dari ibu mertua, suami disantet habis-habisan suruh mati, perkara warisan, baru juga kita enak sedikit dihantam orang lain. Apa enggak ngerasa mau gila kalau kayak gitu bang? Iya benar. Kayaknya bertubi-tubi banget ya kak ya. Iya bener-bener bertubi-tubi. Saya tuh mikir Allah tuh nggak adil banget sih ke saya tuh bang. Saya tuh ya sampai kata si abah tuh nggak boleh gitu, sama aja murtad katanya gitu. Ya tapi kok saya mikirnya kok tega sih, kok sampai segininya sih ke saya tuh. Maksud saya tuh ya dijagain kayak gimana, saya kan baru ngerasain seneng sedikit, baru ngerasain yang namanya istilahnya anak-anak pengen apa aja kebeli gitu. Baru segitu pun mereka udah jahat ke saya tuh. Salah saya apa, saya gituin. Kalau inget ke situ sakit bang. Anak saya tuh ngomong, mama kok gini amat ya mah ya, nggak nyangka dede baru juga bisa sekolah tuh enak katanya gitu, sekarang kayak gini. Iya nggak apa-apa deh, sabar aja. Cuma kesayanya bang stres, suami saya tuh ngamuk semenjak dimainin kayak gitu nih bang. Suami saya tuh kayak orang stres, salah sedikit ngamuk, semua dilemparin bang. HP aja pecah udah berapa kali. Saya aja ini punya HP tuh dikasih pinjam tetangga bang, yang baik adalah ya ada aja yang baik alhamdulillah. Kasihan ke saya, kasihan ke anak-anak, karena tahu posisi suami saya tuh nggak pernah marah kayak gitu, enggak. Ini kita cuma perkara ngomong gini, maghrib waktu itu, Pak sholat dulu, jangan dulu pegang HP, nanti kalau udah sholat baru pegang HP lagi, kan nggak salah ya. Ngingetin apa sih sampai dilempar, anjing kali pokoknya udah marah-marah terus bang. Anaknya cuma ngomong, Pak sholat dong Pak, jangan ini dulu, ntar aja HP emak gitu. Cuma begitu doang, kadang cuma negor, Pak makan dulu coba. Ngamuk itu Pak. Bang, orang nggak pernah ngamuk, demi Allah. Yang namanya saya rumah tangga sama suami, jangankan dia ngamuk bentak saya, mukul aja nggak pernah. Itu sampai semarah itu dia, sering marah, sering ngamuk. Nah waktu itu sama si abah juga diobatin juga. Ini ya udah kena, katanya suami kamu juga kalau kurang-kurang iman, kalau nggak mau nurut sama abah, mungkin bisa selesai rumah tangga kalian, katanya gitu. Andi katanya pesan abah, kalau kamu mau rumah tangga kamu selamat, anak-anak kamu selamat, kamu harus nurut sama abah, katanya gitu. Akhirnya disuruh sholat tuh, suruh sholat terus, disuruh ngewirid juga bang sama dia. Nah waktu itu dia tuh diundang sama saudaranya tuh ke Jakarta, pernikahan lah. Tiba-tiba ada ibu nenek-nenek tuh mah bang, badannya pun lusuh, bajunya lusuh itu. Dek hati-hati ya, katanya gitu, ada yang jahat ya, sabar ya, kata dia. Ini ya apa, puasa lahir, kata dia tuh, kalau bisa 3 kali atau 7 kali, terus puasa lahir sama sholat tahajudnya kencengin, nanti juga balik sendiri. Oh iya nek, iya nek. Nah suami saya tuh mau ngambil nasi bang buat nenek itu, kasihan kan, kita nggak tegaan orangnya. Pas ditengok lagi udah nggak ada orangnya. Jadi iya alhamdulillahnya bang, yang ngasih tahu kami tuh memang bukan 1-2 orang. Setiap kami kemana aja ada aja yang ngasih tahu, yang nolongin lah, nyadarin kita bahwa sekarang ini kita ini lagi diikutin yang begituan gitu, lagi mau dibikin hancur kayak gitu. Tuh ada aja yang ngasih tahu. Nah kita jualan es tuh di Jatiwaringin juga, sama bapak-bapak ngeliatin aja, itu orang kenapa ya ngeliatin mulu, kata saya tuh.
Nggak tahu, biarin aja kata suami. Tiba-tiba nyamperin dia sambil beli es sambil ngomong gini, percuma usaha capek-capek jungkir balik juga duit nggak bakalan kumpul kayak gitu. Lah emang kenapa bang, kata saya tuh jangan ngomong kayak gitulah. Syukur-syukur ikut doain, saya bilang gitu. Nggak bisa, orang ini masih ada yang ngikutin kok, masih ada yang niat jahat. Istilahnya walaupun kita berobat ke sono kemari dia kayak tahu bang. Jadi semakin kita nyari orang, semakin dia ngehajar kita juga tuh. Makanya kan saya kesini juga minta di privasi tuh ya karena itu juga, karena istilahnya udahlah cukup, saya pun udah capek gitu bang. Siapa yang nggak takut tiap malam di itu setannya bang, bener-bener kayak raksasa. Kalau dibilang raksasa ya tingginya tuh sampai atap, nggak kelihatan, bahkan mukanya tuh narik gitu, narik kaki. Kan kalap tiap malam saya nangis, tiap malam saya teriak minta tolong suami. Suami tuh suka kaget kan, kenapa kamu, kenapa, nggak tahu ini ada orang gini-gini. Saya nangis bang tiap malam tuh teriak-teriak. Yang ngasih tahu juga udah bukan 1-2 orang ya sekarang tuh masih bang. Makanya saya tuh minta di privasi tuh semuanya tuh pengen tahu nyampe mana sih. Bahkan saya sendiri juga kayak misalnya saya orang nggak punya, kalau temen ya mungkin banyak, cuma kan jauh-jauh ya bang ya. Saya orang di Kerawang itu istilahnya kayak pendatang lah, walaupun asli Kerawang tapi dari kecil itu kebanyakan di kota. Jadi di Kerawang tuh nggak punya teman bang, jadi ya di rumah aja, nggak pernah kemana-mana itu. Tambah kan sakit-sakitan mulu ya, jadi memang nggak pernah keluar rumah, di rumah aja. Saya mikir terus suami juga kan bukan orang situ asli itu. Makanya kalau dipikir-pikir salah kami tuh apa itu. Terus yang ngasih tahu juga kan udah banyak banget. Nah disitulah kita mulai percaya kalau dia tuh ya jahat sama kita bang. Situ sih, cuma saya mikirnya mau sampai kapan kayak gini. Makanya ini saya di podcastnya abang juga saya mikirnya mungkin kalau saya cerita kayak gini hati saya tuh agak lega gitu bang. Gitu ya. Kayak saya tuh nggak ada tempat curhat, nggak ada buat saya ngadu ke orang tua atau ngadu ke siapa gitu, nggak ada. Saya mikirnya aku pengennya ke sini ke jejak backpacker, kata saya tuh saya pengen cerita semuanya, saya pengen plong hati saya tuh, kata saya tuh. Mana tahu udah cerita begini agak plong hati saya gituin. Oh ya udah nggak apa-apa, saya juga senangnya sama jejak backpacker, kata suami saya tuh. Mang tiap malam kami tuh nonton bang. Makanya ya sampai situlah kami tuh pengen kelar sebenarnya, pengen udah semuanya. Makanya masih tetap wiridan, masih tetap dikencengin biar clear lah bang, jangan sampai ada yang begituan lagi. Jujur kita tuh benar-benar trauma ya dari kasus suami disantet ibunya, ibu tiri, perkara warisan lah bang. Kita istilahnya datang diusir, nggak pernah diterima, sampai suami saya disuruh mati aja. Kakaknya aja stres bang sampai sekarang, gila. Oh, kakaknya suaminya? Iya, perempuan. Awal mula saya taunya masalah keluarga suami itu dari situ. Saya main ke rumahnya abis nikah tuh, dia tuh ngomongnya gini, Andi, kok gua sih yang keluar duluan dari perut mama, katanya, bukan lu, harusnya kan elu laki jadi kakak gua, kenapa jadinya gua yang duluan, gua kan perempuan. Nah saya bingung dong bang, nanya, ini kakak kamu kenapa kok nanya begitu, aneh, saya bilang gitu kan. Dan nanti aja saya ceritain, katanya, kalau masak tuh bang kayak sepanci gede, itu gede banget buat dia sendiri, buat keluarga. Suaminya tuh sampai bingung nih, istri saya kenapa gitu. Itu perkara minta uang 25 juta bang, perkara 25 juta, anak gila sampai sekarang dan bapaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kemarin tuh belum lama ya, baru 2 minggu lah,
saya ada yang ngasih tahu temen tuh, orang bisa juga, istilahnya udah bukan ke 1 2 orang lah Bang. Saya mikirnya gini, bukan saya percaya mereka, tapi kalau dibantu sama mereka banyak orang mungkin lebih cepat kelarnya gitu ya. Nah pas kemarin tuh saya nanya, Pak Haji, mertua saya juga sakit sekarang parah, jalan tuh mau ngelangkah tuh semenit aja lama Bang, gini kakinya baru napak gitu. Itu kenapa ya, padahal dia orang sehat gitu. Ya udah sama Pak Haji dilihat dulu, tuh ditulis Bang di kertas, ditulis di kertas pakai warna pennya tuh warna pen emas, di buku kertas biasa ditulis namanya, binnya, nama lengkap lah. Pas dilihat tuh diginiin sama dia, entah itu nyata entah itu sihir Bang, itu kertas darah semua, darah semua Bang. Tuh lihat katanya, ini orang ada yang nyantet. Ini bukan orang jauh juga, masih katanya dia bisik, ini punya istri kedua ya gitu. Ini dia ini yang jahat, pengen nguasai katanya. Jadi bapaknya ini, bapak mertua saya ini kan orang ada Bang. Istilahnya cukup lah, mobil punya, rumahnya gede, kontrakan juga punya, namanya di Jakarta ya punya kontrakan ya udah enak ya. Nah dia tuh jadi pengen nguasai gitu Bang, pengen buat si bapak juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak berdaya, pengen dibuat mati juga intinya mah. Itu saya percaya nggak percaya. Nah pas saya bilang pengen lihat penyakit saya, kalau penyakit saya kan saya nguji tuh Bang, pengen tahu. Kalau misalnya saya kan dia juga kan tahu saya habis kena santet, suami saya kena santet. Pengen tahu nih ngecek penyakit saya. Kira-kira ini orang kalau misalnya nipu pasti bilang santet juga dong. Tapi enggak Bang. Kalau ini sakitnya murni katanya, murni sakit. Tapi kalau untuk usaha ya ada yang jahat. Tapi untuk ini mertuanya itu ada yang nyantet, itu darah Bang. Dibuka begitu tuh namanya udah kehapus, udah darah semua. Nah terus kata dia tuh ini bawa pulang, bacain doa, terus minta sama Allah buat kesembuhannya katanya gitu. Disuruh dibakar di rumah tuh. Akhirnya pas baru masuk rumah tuh belum apa-apa ada suara bledak lagi, dak gitu. Wah apaan lagi nih Pak, nggak tahu, udah biarin aja, paling juga dari sana nyerang, orang kita mau bakar ini kok katanya kertasnya. Ya udah yuk bakar dulu deh di pinggir rumah. Akhirnya kita bakar dulu tuh, udah dibakar udah tuh Bang, tapi emang bener-bener darah semua, udah darah semua. Cuma kami belum bisa lihat ke sana, belum bisa lihat ke rumahnya karena memang posisinya takut ya. Kita datang ke rumahnya juga diusir mulu, jadi gimana mau bisa lihat. Iya, cuma kita mah berdoa minta keajaiban sama Allah bapaknya sembuh. Pas kita main tuh dia ada di luar atau lagi jalan gitu di luar gitu. Makanya ngarepinnya ya itu aja, udah berdoa aja. Nah suami saya tuh kan diurusnya tuh sama uaknya dari bayi itu. Saya tuh sempat ngomong tuh sama mereka, Pah, Mah, kalau ibu tirinya suamiku tuh gini. Ah nggak mungkin katanya gitu, karena mereka yang jodohin nih Bang, nggak mungkin. Awalnya mereka nggak percaya. Sayangnya mereka percayanya tuh pas posisinya udah mau meninggal semua Bang. Nah padahal si mamanya juga udah sehat itu dari penyakitnya kata dokter. Tiba-tiba muntah darah kata bapaknya. Terus si bapak nih ngomong gini, Di, kamu kalau mau ke rumah wanita setan itu berdua ya, jangan sendiri. Padahal itu Bang agamanya paling dalam, sholatnya tuh kuat banget.
yang namanya santet begituan dia nggak percaya. Tapi kali ini dia percaya, Bang. Istri saya meninggal katanya. Padahal udah diponis sembuh, tiba-tiba muntah darah. Terus meninggal katanya gitu. Nah, dia ngomong begitu, pesan tuh. Jadi kayak dia tuh tahu dia mau meninggal juga, Bang. Pokoknya kamu kalau mau ke rumah bapak kamu harus bawa orang lain ya. Jangan sendiri. Bapak nggak mau kamu kenapa-napa. Bapak nggak mau kamu sakit. Nanti kamu diserang sama wanita setan itu. Gitu. Kan kaget saya, Bang. Orang dia waktu itu saya ceritain aja dia nggak percaya. Acuh keluarga yang istilahnya kental sama agamanya, terus sholatnya juga kenceng kan. Dia nggak percaya sama begituan. Tapi yang saya heranin entah terjadi apa di rumahnya, mereka nggak pernah cerita. Yang pasti pesan terakhirnya itu dia pesan ke suami, jangan pernah datang ke rumah bapakmu sendiri. Hati-hati, itu wanita iblis katanya. Udah bukan manusia, itu iblis. Gitu, Bang. Kaget saya. Nah, akhirnya kata saya tuh kan tahu semua. Tapi ikutin, Pak, apa kata bapakmu. Terus kan disuruh bikin akte lagi karena aktenya hilang. Jadi biar ya mikir dari keluarga si Uwa ini jangan sampai harta warisannya itu dikuasai sama wanita setan itu, Bang. Cuma ya memang posisi kami dapat syukur nggak apa-apa kan. Cuma yang namanya hak tetap harus dipertanyakan katanya. Apalagi ini anak laki-laki satu-satunya. Terus bapak juga nggak mau yang namanya istilahnya harta warisan bapak kamu tuh dimakan sama wanita setan itu semua gitu. Jadi tolong kamu bikin akte. Itu nelpon, Bang, beberapa kali itu sebelum meninggalnya. Kayaknya sebulan lagi sebelum meninggal dia udah nelpon mulu. Ngasih pesan pun berulang kali jangan sampai ke rumah bapaknya sendiri. Jadi harus ada yang dampingin. Ya, dari situ kita makin takut. Ya, sebenarnya kalau dari saya nggak takut, ayo Pak, samperin aja. Misalnya dia ngelawan atau apa, kita lawan balik aja. Kalau saya sih mikirnya begitu, cuma dari suami tuh kayak nggak ada keberanian, Bang. Kayaknya kalau di depan dia tuh ciut gini aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak diomelin, ditunjuk-tunjuk pun diem aja gini. Nggak bisa ngapa-ngapain suamiku tuh. Padahal dari rumah udah begini nih. Dah, sekarang mah gua lawan dah katanya gitu. Gua lawan aja. Ngapain begini mulu? Ya udah Pak, saya bilang lawan. Mau sampai kapan kamu kayak gini? Setidaknya itu kan kalau misalnya dapet nih rezeki kamu, setidaknya kamu bisa harapan saya bisa bikin masjid, Bang, buat nama bapaknya. Jadi suatu saat bapak almarhum itu ada amal ibadahnya dari masjidnya, dari apa yang dikasih bapak ke kamu. Kalau harapan saya kan gitu. Nah tiba-tiba suami tuh ya udah ayo, kalau kayak gitu toh saya juga udah dipesenin sama keluarga dari mana-mana, udah samperin, lawan. Ya udah yuk ke rumahnya. Itu setiap ke rumahnya udah ketemu gini, Bang. Mau diomong apa, mau diomong ini, diomong itu. Mungkin kalau posisinya saya anaknya ya, mungkin kalau saya ngelawan udah nggak sabar itu. Saya pun udah greget banget, Bang, lihat di rumahnya tuh. Suami saya nggak bisa, Bang. Diem aja, bener-bener nunduk aja begini. Gila ya itu orangnya. Tapi sempet waktu itu suami tuh sempet kayak keluar emosinya. Lebaran dia datang ke rumahnya mau silaturahmi sama bapak, tapi diusir. Akhirnya dia kesel tuh, ngangkat pot bunga dilempar ke mobil tuh, Bang. Kaca mobil tuh pecah. Terus si ibu tiri kan ngamuk tuh, akhirnya mau dilemparin sama pot itu, mau dipecahin ke kepalanya. Dia teriak maling. Akhirnya warga datang semua dong. Ada apa Bu? Ada apa rame-rame? Ini maling gitu.
itu hampir dikeroyok suami saya bang. Nah karena kan tetangga pun nggak ada yang tahu kan, nggak ada yang kenal. Dia posisinya kan dari kecil diurus sama uwa. Wah, Heeh. Nah terus kata bapak tuh, jangan itu anak saya gitu, biarin itu anak saya lagi marah, lagi ngeluapin emosinya, biarin, ini saya yang salah, kata bapak. Di situ pertama kalinya pun bapak angkat bicara waktu anaknya mau digebukin bang. Suami saya tuh sampai semarah itu pertama kalinya dan terakhir kalinya. Nggak ada lagi dia berontak sampai sekarang. Semenjak berontak itu tuh dia tuh kayak orang ciut. Nggak, pokoknya dari rumah udah kayak jeger. Udah yuk kita samperin aja, ayo ke rumahnya. Dia mau ngapain, lawan dah langsung. Mau ngapain lagi sih, mau sampai mana sih gitu. jahat itu ya ibu tiri ya. Berarti sekarang ibu tirinya ini Masih bang, makanya saya cerita begini aja tuh sebenarnya was-was ya. Cuma yang namanya orang yang terus-terusan dihantam kayak gitu butuh curhat juga, butuh cerita juga, butuh gimana sih hati tuh biar plong gitu. Untuk warisannya sendiri gimana? Kalau si bapak masih ada juga? Udah almarhum? Belum, Masih ada? tetap iya. Oh, tapi untuk warisan belum ada pembagian ya? Belum. Ya memang bapak udah tua banget, udah parah sakit-sakitan, ya itu sakitnya juga dibuat bang, dibuat ibunya, istrinya sendiri. Orang bapak jalan kayak gini, ada anaknya kan, kata anaknya tuh, sini aku bantuin pah, kan kata anaknya tuh. Terus kata si ibu tirinya, biarin, suruh jalan sendiri aja. Masa orang diobatin kayak gitu bang, orang dari kamar ke ruang tamu, kalau nggak dituntun ya 1 jam lebih kali. Orang bisa 2 menit begininya tuh, ngangkat kaki tuh, gemeterannya. Tapi ini anak dari hasil bapaknya suami Mbak Mei sama si ibu tiri ini udah punya anak juga? Punya, perempuan dua-duanya bang. Nah, dari situlah perkaranya. Karena ini anak laki-laki satu-satunya. Dia yang mau dibikin mati itu kan ini. Tuh yang perempuan kan udah gila, mau ngapain lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah tinggal ini. Ya jahat banget ya. Makanya sampai segitunya. iya, mau si bapaknya, si papa juga mau diobatin ke orang pinter juga nggak boleh sama dia. Ya mungkin itu takut ketahuan. Padahal semuanya maksudnya punya udah hak dong anak cowok bawa bapaknya berobat. Iya, Mau aturan gimana juga begitu. paksa aja. Kalau menurut Makanya saya nggak ada keberanian bang, enggak. enggak, ini bapak saya, terserah lo mau gimana juga. Ini bapak saya harus gua obatin kayak gitu. Iya, saya udah ngomong ke suami, Pah itu papahmu. Kalau kamu sayang sama dia, kamu tahu nggak apa yang saat ini dia pikirin tuh? Kata saya tuh dia tuh mikirin kapan anak saya nolongin saya, gitu. Jujur bang, saya kalau lihat mertua saya yang laki itu saya nggak kuat nahan nangis tuh. Dia pun nangis lihat kami tuh, karena nggak bisa ngapa-ngapain. Saya tuh sampai ngomong, ayo dong Pah, jangan diem aja. Berontak kamu tuh, obatin bapak kamu, bawa bapak kamu keluar dari rumah itu. Udah waktunya, dia tuh ngarepin kamu yang datang, yang bawa, yang ngobatin. Dari rumah udah iya, tapi nyampe sana nggak bisa ngapa-ngapain bang. Saya bilang udah kayak orang kena penyakit apa ya, ayen gitu. Ini aja nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ditunjuk gini nggak bisa, tetap diam aja. Ya, berat ya kalau menghadapi hal-hal yang kayak gini gitu ya Mbak ya. Oke. Serba bingung, ngelawan takut diituin lagi, nggak ngelawan mau sampai kapan gitu bang. Wah, luar biasa ya pengalaman dari keluarga Mbak Mei ya. Semoga kedepannya ada jalan keluar dan Amin. Si suaminya, si Mas Andi bisa lebih tegas lagi kepada keluarga juga gitu kan, karena itu gimana pun juga itu adalah orang tua kandungnya gitu ya. Oke Mbak Mei, nggak kerasa udah 1 jam lebih kita
dengerin Mbak Mei cerita. Mungkin terakhir Mbak Mei ada yang mau ditambahkan, silahkan sebelum kita tutup podcastnya. Enggak sih, udah cukup sih, segitu doang cerita saya Bang. Minta doanya aja sama teman-teman jejak backpacker semua supaya keluarga saya tuh aman gitu. Terus bisa sehat semua lagi seperti sedia kala. Nggak ada lah yang namanya santet-santet kayak gitu lagi, udahlah singkirin. Mudah-mudahan ya Bang ya, minta doanya dari teman-teman itu biar kitanya sehat semua. Nah, Amin, kita doakan juga ya Mbak Mei ya, semoga keluarga Mbak Mei selalu sehat dan bapaknya si Mas Andi juga sehat. cepat sembuh. Amin. Oke, Amin. dan si ibu tirinya semoga cepat tobat karena perbuatan itu ya benar-benar perbuatan yang dilaknat sama Iya, Allah ya. udah murtad banget itu Betul. manusia. Oke, Backpacker, itu tadi obrolan misteri jejak Backpacker bersama narasumber kita, Mbak Mei. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan langsung di channel YouTube Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Mei, terima kasih buat waktunya. Ya, ini lanjut jalan lagi, Mbak Mei ya. Langsung ke Karawang. Iya, ke Karawang. Oke, wah menempuh perjalanan panjang lagi. Tapi semoga aja aman-aman aja ya, Mbak Iya, Mei ya. Saya amin. doakan. Sampai jumpa.